Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kameraku kok sedikit apa ya, mandan-mandan berkabut sebentar teman-teman. Iya bener-bener ada mendung, ada mendung di kamera ini loh. Ini ada mendungnya. Pantesan kok agak berkabut teman-teman. Ini enggak ya? Tetap tampil natural dan apa adanya teman-teman. Yes, gini lah. Kuli payah harus seperti ini, harus semangat, sehat, main sehat ya. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi aku kemarin nggak konten ya dikarenakan apa ya? Ya biasa lah teman-teman. Mandan rungkat, mandan rungkat teman-teman. Sejelas piye kabari kanca-kanca semua ya. Saya selalu mendoakan kalian sehat selalu, dipermudah segala urusannya, diperlancar rezekinya seperti itu. Bendino teman-teman. Ya walaupun hanya batin, yang penting apa ya? Wis saling mendoakan lah ngono judulnya. Lagi sore iki aku rencana mau jalan-jalan ya, nanti mau survei lokasi ceritanya. Lokasi tempat peristirahatan yang lebih burung jalak kebo itu tidurnya di mana? Apakah di rong atau di pohon atau di mana ya? Aku juga nggak tahu. Yang jelas menunggu nanti sore ya, nanti malam. Tapi tak turun ke arah Madang di sini teman-teman ya. Kita mau makan dulu, istirahat sore, habis mandi. Ini udah jam 5:30 di sini ya. Istirahat ini sore teman-teman. Udah jam 6 kurang 3 menit. Jam 6 kurang 3 menit teman-teman. Bisa jalan. Wis tetap semangat yang penting nyambut gawe iku dunia ikhlas lahir batin. Jadi aku Madang di sini untuk mencoba. Sudah matang tempe gorengnya. Kita ngemil tempe goreng dulu sementara waktu. Tempe goreng ini. Cuacanya malah gelap sekali. Mendung gelap ini teman-teman. Bagaimana ini? Aduh. Petengnya. Gagal teman-teman, gagal dikarenakan mendung. Hari ini kok harus mangkat terus hujan seperti itu. Mendungnya peteng sekali, jadi gagal total. Mungkin besok lah, kalau ada cuaca yang bagus ya minimal ada cahaya-cahaya bintang ataupun rembulan teman-teman. Besok tak coba ke sana. Biasanya sih banyak di sana itu, cuma ya itu kalau mendung begini soalnya nggak ada tempat neduh, apalagi pakai motor ya kan, repot. Sekedar iseng-iseng malah nanti kehujanan, repot. Mau bawa mobil ya lucu. Nah. Kalau bawa mobil lucu teman-teman, ya enggak inilah, buang-buang bensin, buang-buang solar. Jadi enggak apa ya, kurang berfaedah kalau aku bawa mobil ke sana. Niatnya iseng-iseng lagi pula ya sekedar ingin tahu sih. Sebenarnya sekedar ingin tahu. Ingin tahu di sana itu, aku tuh penasaran kalau belum jalak kebo ini, dia itu singgahnya ataupun tidurnya itu di mana? Apakah di ranting pohon ataupun
dia bikin lubang kayak manuk cucuk urang seperti itu. Hanya penasaran. Kalaupun dapat ya paling yang jelas enggak kita pelihara terus teman-teman, nanti dirilis lagi seperti itu ya. Ini kemarin malam nangkap kutilang itu sekaligus 4 ekor. Jadi dia berjajar di ranting pendek ya, langsung disaut kerakup seperti ini. Kena aslinya 5 ekor, cuman nggak muat tangannya, jadi cuma 4 yang dikena seperti itu. Kutilang, terus apa namanya ya, serdung lah. Kalau ini siapa sih namanya? Bahasa Indonesia serdung itu apa ya? Aku juga nggak ngerti. Kalau burung-burung kecil itu kurang paham aku. Kadang-kadang juga apa namanya, sogon. Terus yang belum tak lihat itu yang konin di sini ya, daerah sekitar sini konin. Kalau yang waktu kontenku yang lama pas di seberang itu kan king konin ya, aku bilang king konin karena dia besar terus apa ya, ininya tuh bisa bagus lah, warnanya tuh eksotik ya. Terus kemarin juga sempet dapat burung tengkek udang, tapi dia warnanya ini kalau di sini ini unik-unik teman-teman warnanya. Jadi kalau merah, pacoknya itu merah paruhnya, badannya tuh kayak oranye gimana lah seperti itu. Jadi memang ragam burung di Kalimantan ini memang banyak sekali. Terus ada yang kayak burung dara tapi warna-warni warnanya ada. Terus burung but-but ya, kalau sore seperti pagi ataupun sore itu masih banyak teman-teman, burung-burung but-but warna coklat. Aku ngantukan sekali lah kalau rebahan bersandar seperti ini, langsung ngantuk. Tak duduk aja biar ngantuk. Aku tuh paling lemah teman-teman kalau harus menghadapi bantal ataupun bersandar itu pasti ngantuk seperti itu. Sebenarnya juga pengen konten, cuma ya mau gimana lagi lah. Cuacanya nggak bagus, udah gitu sinyalnya memang lagi nggak bagus karena beberapa hari ke belakang ini hujan terus, hujan jadi kayak hilang, jaringannya hilang, sinyalnya ya bukan jaringannya, jadi sinyalnya gambar sinyal 4G-nya ini benar-benar hilang, apalagi jaringannya kan udah pasti tidak ada, sinyal batangnya ini hilang seperti itu. Mau sepil pertanyaan dari teman-teman nih udah numpuk nih ya, tak kasih sepil, cuma ya jaringannya terlalu teman. Bang Rio buatin konten settingan cuca hijau dengan memakai untulan. Aduh, settingan pakai untulan ya, settingan pakai untulan ini prosesnya lama Pak, prosesnya lama. Kalau burungmu udah diuntul terus dipisah harian itu gacor, terus dia itu sering ngerolnya ya, dominan itu suara isian lah seperti itu. Wah sebentar teman-teman, ada telepon masuk. Mohon maaf teman-teman agak terjeda ya, jadi biasa bosku telepon jadi agak terjeda, dia nggak telepon ke HP yang satunya, jadi ya mohon maaf kejeda dulu ya kawan-kawan. Ya biasalah absensi update terbaru pekerjaan ya sudah dikerjain seperti itu. Oke, kalau kembali lagi ke settingan burung cuek ataupun untulan ya. Jadi burung model untulan ini teman-teman, model untulan ini yang pasti kalau burungmu itu udah hariannya itu udah gacor, dominan itu harinya mau ngerol terus ya, sering ngerolnya. Nah suara yang ngerol itu seperti apa nih, tak kasih tahu sebentar ya, sebentar nih. Kalau pengen tahu
burung yang namanya burung cucak hijau ngerol teman-teman. Tangan. Jadi biar teman-teman tuh tahu. Mana ya? Nih, jadi jangan salah kalau teman-teman itu istilahnya, wah ini sian enggak. Ini bukan isian tapi ngerol. Mana ya? Suara kasarnya mana ya? Bentar teman-teman. Ini yang tak katakan ngerol sebentar. Bentar, mana ya? Gak enak Oh, punya Bang Citos ini, coba kita lihat ngerol apa enggak. Gacor. Nah, ngerol itu seperti apa ya? Nah nih dengar kan? Aduh, pencet. Ini ya teman-teman yang dinamakan ngerol tuh. Ini kalau harian sistem tempel ya, model tempel betina ya. Nah terus teman-teman ini kok dipisah udah jam truk terus kesehariannya seperti ini posisi di rumah, itu bisa dipastikan di gantangan tuh nggak usah ngomong bongkar isian, nggak usah ngomong main jam truk hiper lah, dia mau bunyi wes yakin pokoknya juara, entah itu nominasi, entah itu apa ya prestasi, jelas pasti juara. Ini yang namanya ngerol. Waduh, udah semut ya. Yang namanya ngerol tuh seperti ini teman-teman. Nah, beda kan ya? Mana ya? Tapi kalau aku kurang suka karena apa? Ya namanya apa ya? Lebih ke beda-beda sih lah, selera lah ya. Nih masih banyak. Masteran cucak hijau full tembakan kasar. Coba kita lihat. Nggak sama. Ini bukan tembakan kalau menurutku ya. Ini ngerol. Nih, tak kasih tahu yang tembakan nih. Banyak judul, jadi buat kicau mania itu menurutku itu ya, ini versi saya ya, saya nggak menganggap bahwa saya ini paling benar, enggak. Ini versi saya, kalau ngerol itu seperti itu tadi. Nah kalau isian bedain mana sih? Ini mah kuki tuh ngerol lagi. Nah, jadi beda ya. Kalau aku dominan ini, nih bentar. Aduh, bentar teman-teman. Kalau aku lebih suka ini model-model tipel kayak gini nih. Nah, nih. Nah, tuh. Ini yang namanya isian ini teman-teman. Nih. Ini namanya isian. Jadi jangan teman-teman mengatakan ya seperti awal itu burung itu isian, itu ngerol versi saya. Jadi kalau yang banyak teman-teman jangan salah kaprah ya, versi saya ya, itu mereka jadi berpikir bahwa ini burung ngerol ini di rawatan pekerja dia itu agak sulit teman-teman, kecuali bodinya itu panjang ya, bodi panjang,
itu bisa, tapi kalau body kecil itu agak susah di rawatan pekerja. Nih suara kayak gini ya, tak kasih tahu. Nah, yang pertama ya. Nah, ini sampai yang pertama ya, bongkaran pertama yang dikatakan mesin jahit. Walau alam teman-teman. Apalagi model-modelnya burung yang seperti ini nih. Dia nggak jamtrok ya, ini bunyi-bunyi di rumah. Coba kalau sore teman-teman dipancing pasti juga mau bunyi. Tapi bodi panjang biasanya yang mau bawain mesin jahit itu bodi panjang, kalau bodi pendek jarang. Seperti itu. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang menurut saya itu salah kaprah, salah persepsi ya. Menurut saya loh, menurut teman-teman yang lain kan beda-beda. Dia menerapkan rawatan pekerja. Satu yang bawahnya bisa ngerol seperti itu hanya bodi panjang ya, ekor panjang, sininya lehernya juga panjang. Tapi kalau bodi kecil dimainkan rawatan pekerja ya tetap bisa jalan. Tapi biasanya dia pendek-pendek, bawain ngerolnya itu pendek-pendek, terputus-putus ya. Tapi kalau bodi panjang dia cenderung ya kembali lagi lah, mungkin dari pita suaranya panjang jadi dia ngerolnya panjang. Tapi nggak semua burung cucak hijau bodi panjang itu ketika dipakai rawatan pekerja, ketika dia dilombakan awal gantang ataupun perdana gantang itu langsung panjang. Kadang memang ada yang masih pendek-pendek bawahnya karena memang masih istilahnya kayak menyusun seperti itu. Lah apakah bisa panjang ngerolnya? Bisa. Yang penting teman-teman itu continue dengan rawatan harian. Ya, sejauh itu kalau teman-teman bisa continue mempertahankan rawatannya seperti itu, dia seiring berjalannya waktu ketika dilombakan, rutin dilombakan, sering dilombakan, dia lama-lama itu sudah bisa menyusun materi ya. Kita katakan materi bukan isian ya, materi aja lah. Ngerolnya itu panjang-panjang. Itu biasanya bisa dibawakan ataupun cepat kelihatan untuk burung-burung jak hijau yang bodi panjang, ekor panjang, dan lehernya pun panjang. Tapi kalau bodi panjang ekor pendek itu biasanya pendek-pendek bawahnya. Terus kalau bodi kecil ya dia juga pendek-pendek, tapi dia cenderung ke isian itu seperti tadi ya, gerejaan seperti itu. Wis lah, nggak usah aneh-aneh dimasterin kapas tembak, dimasterin cucak jenggot, mbok masterin wae gerejaan. Terus burungmu ini digantang itu bongkar isian gerejaan itu rapet. Wes nggak usah bingung, wes pasti masuk daripada mau masterin gereja, masterin kapas tembak, cucak jenggot, cililin, alah sampai budek ya. Kalau cucak jenggot, kapas tembak itu memang agak sulit bawanya, kecuali ngerol kayak tadi. Ngerol seperti itu biasanya isian alam, nggak usah di masterin kapas tembak ataupun cucak jenggot pun dia bisa ya, seperti itu. Jadi kembali lagi ke poin awal ya, main untulan settingannya gimana, yaitu tadi teman-teman, kalau burungmu harinya belum ngerol seperti tadi, jangan tanya settingan. Karena kenapa kok saya bilang jangan tanya settingan? Masih jauh, tahapannya itu masih jauh teman-teman. Dan rawatan untulan itu dominan kencang jemurnya itu kencang. Kalau cuaca mendung itu biasanya nggak jalan, kerengket lehernya hilang seperti itu. Makanya kalau bisa main untulan ini memang dipakai untuk teman-teman yang memang istilahnya benar-benar penghobi ya, orang-orang yang ekstra sabar. Tapi kalau
orang-orang yang Senin Kemis hanya kekarepannya tok yang dikedepankan, tidak mau usaha, ya wis wassalam. Seperti itu. Tuh teman-teman, itu di atas ada 2. Kemarin beli kandang di sini, kandang lumayan nih, kandang kecil aja 160.000. Tuh ya teman-teman, merah sama ini putih. Tuh 2 kandang itu satunya 160.000 yang kandang kecil. Kemahalan nggak menurut teman-teman nih? Kalau kemahalannya biarin lah. Ya seperti itu. Kalau namanya hobi ya, hobi itu memang tidak mengenal angka. Selagi kesenangan, kelangenan, yang penting masih wajar daripada kita main perempuan dengan main burung, seperti itu. Jelas teman-teman? Kalau sudah jelas, mungkin kita next video dulu ya. Jelas, tetap telaten, sabar, ulet ya. Jelas, insya Allah ada perubahan yang lebih baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.